Di bawah altar yang tidak diketahui, sungai lava yang tak terhitung jumlahnya saling silang, dan seluruh ruang penuh dengan warna merah. Pada saat ini, di atas banyak sungai lava, sekelompok cahaya merah melayang dengan tenang di tengah langit. Semuanya persis sama dengan pemandangan di mana Qin Yichen masuk ke altar sebelumnya. Di antara kepompong cahaya seperti kepompong, Qin Yichen, sambil menahan rasa sakit yang membuat orang merasa tidak nyaman, pada saat yang sama, melepaskan hatinya dan melindunginya. Awalnya Qin Yichen berpikir bahwa di bawah ini, tidak ada yang bisa masuk. Namun, terakhir kali dia berada di bawah altar, seseorang telah membobolnya. Meskipun dia sama sekali tidak menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri, tetapi berpikir bahwa musuh telah menyelinap masuk, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Qin Yichen kemudian merasa sedikit gemetar. Meskipun saya tidak tahu mengapa, pembangkit tenaga Turtle Clan hanya meninggalkan cangkang kura-kura yang keras, tetapi Qin Yichen tidak yakin, di antara 1000 pembangkit tenaga listrik yang mengejar dan bunuh diri, apakah akan ada perbedaan? Taksi, mampu menembus hidrosiklon, masuk ke sini. Jika dia ceroboh lagi, saya khawatir dia bahkan tidak akan tahu bahwa pemegang pisau ada di lehernya. Apa sebenarnya Qin Wizi ini? Qin Yichen mengawasi sekeliling sambil memperhatikan pikirannya, sementara dia melihat sinar merah dari cahaya True Origin yang menyala satu demi satu di dalam tubuhnya. Jenis rasa sakit yang menyebabkan Qin Yichen hampir runtuh. Setelah mengalaminya beberapa kali, dia sepertinya sudah terbiasa. Meski setiap temper seperti itu membuat tubuhnya terasa sesak, tapi dia mampu menahannya. Saat ini, yang paling aneh baginya adalah sinar cahaya merah ini. Terlepas dari fisik dan meridiannya yang bisa menjadi lebih kuat dan lebih ulet setelah temper, Qin Yichen tidak merasa lebih kuat. Namun, setiap kali dia menyerap energi merah ini, dia bisa merasakan bahwa dia sedikit lebih kuat, tetapi tidak ada alasan khusus mengapa dia menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, mata Qin Yichen sedikit membeku. Dia menemukan bahwa energi merah di dalam tubuhnya tidak lagi menyebar ke arah dantiannya, tetapi mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah sinar merah ini, daging meridian dan tirani Qin Yichen, seolah-olah mereka bukan apa-apa, tidak memainkan peran kecil sama sekali, hanya menonton sinar merah bersiul keluar. Apa yang terjadi? Tanda seru. Dengan keluarnya sinar cahaya, kelompok cahaya yang mengelilingi Qin Yichen juga berubah menjadi sinar cahaya kecil. Menghadapi energi merah itu, merasakan perubahan mendadak ini, wajah Qin Yichen berubah. Di atas wajah ditutupi dengan ekspresi muram. Setiap kali dia memasukinya, Qin Yichen sangat waspada, karena orang yang bisa menulis tulisan tangan seperti itu sama sekali bukan orang yang bisa dia intip sekarang. Pada saat ini, akhirnya ada perubahan di dalamnya. Jika bukan karena Qin Yichen, dia sangat ingin tahu tentang energi merah. Saya khawatir saat ini dia telah melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Bahkan jika dia tinggal di sini, tubuh Qin Yichen masih tegang, dan aliran True Origin murni mengalir keluar dari dantian, menyatu dalam 4 anggota badan dan 4 kerangka, siap menghadapi situasi tak terduga. Hai, di bawah tatapan mata Qin Yichen, energi merah itu berubah perlahan, dan pada akhirnya, berubah menjadi pedang panjang yang tajam. Di atas pedang panjang, nyala api tetap ada, dan ruang di sekitarnya terdistorsi oleh suhu tinggi. Dan pedang panjang yang tergantung dari nyala api, titik yang ditunjuk oleh pedang itu persis di mana Qin Yichen berada. Aku tidak tahu di mana senior, junior tidak berniat menerobos masuk, dan aku berharap untuk menunjukkan belas kasihan. Kulit Qin Yichen sedikit berubah, berteriak dengan suara yang dalam. Matanya terpaku erat pada pedang panjang yang terbungkus api, dan matanya penuh dengan ekspresi muram. Pedang panjang itu belum melancarkan serangan, dan dia sudah merasakan aura selubung yang menakutkan. Di bawah udara yang tajam ini, kulitnya kesemutan. Suara minum Qin Yichen yang dalam bergema di ruang ini, tetapi tidak ada suara untuk menjawabnya kecuali suara nyala api yang naik. Siu. Saat berikutnya, pedang panjang yang terbungkus api bergetar dan tiba-tiba meledak, menusuk jantung Qin Yichen seperti kilat. Sua. Ketika pedang panjang itu bergetar, mata Qin Yichen sedikit terpana, dan segera dia melangkah di bawah kakinya, tubuhnya melesat ke samping. Dan di mana dia baru saja meninggalkan posisi berdiri aslinya, pedang panjang api telah ditembakkan pada posisi berdiri aslinya, dan ruang di sana riak. Sangat kuat. Qin Yichen menoleh dan melihat pedang panjang api, dan sedikit keringat dingin merembes dari dahinya. Kecepatan pedang panjang ini sedikit lebih cepat dari kecepatannya, dan, pada tingkat yang begitu parah, saya khawatir pedang itu dapat dengan mudah menembus tubuh kebanggaannya. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu sekarang, saya khawatir, pada saat ini, sudah ada lubang darah tembus di hatinya. Siapa tuan ini? Saya tidak jahat. Wajah Qin Yichen sangat bermartabat, dan suara minuman keras terdengar lagi. Namun, saat ini, tidak ada yang menjawabnya. Pedang panjang yang terbungkus api sepertinya menari di tangan pembangkit tenaga listrik tak terlihat yang tiada taraf. Jalur cahaya pedang merah tajam, bahkan lebih bersiul langsung ke Qin Yichen. Meskipun cahaya pedang ini tidak semenakutkan pedang panjang api itu sendiri,
Mereka juga sangat berani sehingga Qin Yichen tidak berani membencinya. Selain itu, Qin Yichen tidak tahu apa yang dia lakukan, sehingga ada perubahan seperti itu di sini, dan dia tidak berani menggunakan True Origin untuk menolaknya. Lagi pula, jika 10.000 menginspirasi sesuatu, maka dia ingin memulai dari yang hebat ini. Sangat sulit untuk keluar dari kemurahan hati. Meskipun kecepatan Qin Yichen tidak lambat, dia masih babak belur dan kelelahan di antara penguat energi pedang, dan bahkan beberapa kali dia sedikit melambat dan dilewati oleh pedang yang bersinar itu. Di sisi lain, ada luka dengan jalur tulang yang terlihat dalam. Sial, tempat apa ini? Bagaimana mungkin benda ini tiba-tiba menyerangku seperti masih tidak bisa didamaikan? Qin Yichen menghindari cahaya pedang yang ekstrim itu, memikirkannya, tetapi tidak ada yang datang untuk menjawabnya sama sekali. Ngomong-ngomong, energi merah tua ini tertarik oleh token hantu, apakah itu terkait dengannya? Tiba-tiba, Qin Yichen menepuk kepalanya dan tiba-tiba kehilangan suaranya. Dan dalam Tuhannya, cahaya pedang para pengikut Qin Yichen itu tiba-tiba menghilang. Pedang panjang api itu seperti kebijaksanaan spiritual. Ini memiliki peluang bagus untuk membuka dengan kecepatan yang menakutkan. Luar angkasa, menusuk Qin Yichen. Berhenti. Di bawah pedang panjang itu, Qin Yichen merasakan mati rasa di kulit kepalanya, dan sudah terlambat untuk menghindarinya. Segera, dia hanya bisa berteriak keras, dan dengan telapak tangannya, mengeluarkan token dari ring.